Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 4 memaparkan hasil review jurnal ekonomi kelembagaan dengan judul Rancang bangun model kelembagaan agribisnis padi organik dalam mendukung ketahanan pangan. Berikut anggota kelompok 4. Saya Gabriela Milenia Stefani, NPM 1810101008. Saya Miftahur Rahman, NPM 1810101059. Saya Dewi Laila Tirmina, NPM 18101111. Abstrak dari jurnal ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun model kelembagaan agribisnis padi organik. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Analisis data meliputi analisis sistem, analisis kelembagaan, dan interaktif analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem agribisnis padi organik di Kabupaten Sragen didukung oleh superstruktur yang kuat, yaitu kebijakan pemerintah pusat berupa program Go-Organik 2010 dan kebijakan pemerintah daerah berupa budidaya, penyuluhan, pemasaran, dan sertifikasi. Profil komunitas agribisnis padi organik meliputi petani, kelompok tani, kapoktan, penyuluh, asosiasi petani padi organik atau APO, perusahaan agroindustri beras organik, pemerintah, dan konsumen. Rancang bangun model didesain dengan mengacu pada sistem agribisnis. Suatu sistem agribisnis yang lengkap merupakan suatu gugusan industri atau industrial cluster yang terdiri dari 5 subsistem, yaitu subsistem agribisnis hulu atau upstream agribisnis, subsistem usaha tani atau on-farm agribisnis, subsistem hilir atau downstream agribisnis, subsistem penunjang atau supporting system agribisnis, dan subsistem pemasaran. Kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, survei, in-depth interview, serta focus group discussion dengan responden terdiri dari petani padi organik, kapoktan, asosiasi padi organik atau APO, penyuluh lapangan, bapeluh, pengusaha beras organik, PT Padi Mulia, Lembaga Keuangan Bank Jateng. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Analisis sistem agribisnis padi organik. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan yang sering muncul dalam sistem agribisnis padi organik adalah ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia yang masih cukup tinggi, sehingga proses penggantian pupuk organik secara total perlu pemahaman secara bersama dalam kelompok. Ketersediaan modal dalam mengatasi pembayaran tunda yang dilakukan agroindustri beras organik dan asosiasi masih merupakan permasalahan yang penting untuk dicarikan solusinya. Kemudian kita akan membahas analisis kelembagaan agribisnis padi organik. Suatu sistem agribisnis yang lengkap merupakan suatu gugusan industri yang terdiri dari 5 subsistem, yaitu Kelembagaan Agribisnis Hulu Padi Organik, Kelembagaan Usaha Tani Padi Organik, Kelembagaan Agribisnis Hilir Padi Organik, Kelembagaan Pemasaran Agribisnis Padi Organik, dan Kelembagaan Penunjang Agribisnis Padi Organik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Kelembagaan Agribisnis Hulu Padi Organik berperan menghasilkan barang-barang modal bagi proses produksi pertanian, yaitu usaha-usaha dalam bidang pembibitan dan pembenihan, industri agrokimia, dan industri agrootomotif. Yang kedua, Kelembagaan Usaha Tani Padi Organik berperan melakukan kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Kelembagaan ini bertujuan untuk menghasilkan produk primer pertanian yang merupakan bahan baku bagi subsistem agribisnis hilir. Yang ketiga, Kelembagaan Agribisnis Hilir Padi Organik berperan melakukan proses pengolahan komoditas pertanian primer yang dihasilkan pada subsistem usaha tani. Kelembagaan pada subsistem agribisnis hilir bertujuan untuk menghasilkan produk agroindustri yang mempunyai nilai tambah dibanding dengan komoditas primernya. Yang keempat, Kelembagaan Pemasaran Agribisnis Padi Organik berperan melakukan pemasaran produk beras organik sampai ke konsumen.
Kelembagaan pada subsistem pemasaran bertujuan untuk memastikan produk dapat diterima konsumen dengan harga yang kompetitif. Pelaku utamanya adalah sama dengan subsistem agribisnis hilir. Dan yang kelima adalah kelembagaan penunjang agribisnis padi organik, berperan memberikan dukungan terhadap kelembagaan pada subsistem yang lain. Kelembagaan pada subsistem penunjang yang penting adalah lembaga keuangan, Bapelu dan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A. Lembaga keuangan mempunyai peran dalam mendukung permodalan yang dibutuhkan dalam pengembangan padi organik. Kemudian kita akan membahas 4 dimensi kelembagaan agribisnis. Kelembagaan agribisnis padi organik dapat ditinjau dari 4 dimensi, sebagaimana dikemukakan Mackay et al. Dalam Syahyuti, yaitu yang pertama, kondisi lingkungan eksternal, yang kedua motivasi kelembagaan, yang ketiga kapasitas kelembagaan, dan yang terakhir kinerja kelembagaan. Selanjutnya ada misi kelembagaan agribisnis. Misi yang diemban pada kelembagaan agribisnis padi organik adalah memenuhi kebutuhan masing-masing subsistem dan memberikan kontribusi pendapatan pelaku dalam sistem kelembagaan ini. Sinkronisasi antar subsistem dalam kelembagaan agribisnis padi organik merupakan kunci sukses bagi kelembagaan yang dipergunakan. Kultur kelembagaan, pola penghargaan pada kelompok peternak, produsen pupuk organik, kelompok tani, P3A, dan APO tidak berbeda karena semua pelaku dalam kelembagaan tersebut tergabung pada profit komunitas yang sama. Tinjauan kelembagaan agribisnis padi organik juga ditinjau dari 3 ciri utama, yaitu 1. Batas yurisdiksi. Dengan batas yurisdiksi yang jelas ini memungkinkan kelembagaan untuk mengalokasikan sumber daya dengan baik. Yang kedua, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban kelembagaan ini ditentukan secara jelas dalam aturan yang ada dalam kelompok dan relatif baku, dan mudah difahami oleh anggota kelompok tersebut. Yang ketiga, aturan representasi. Aturan representasi akan mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap performa kelembagaan akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis disarankan bahwa 1. Pengembangan agribisnis padi organik diperlukan kelembagaan yang terpadu dari kelembagaan dalam semua subsistem agribisnis. Yang kedua, pemerintah memiliki peran besar dalam pengembangan agribisnis padi organik, sehingga kebijakan-kebijakan yang mendukung terlaksananya program agribisnis padi organik penting untuk ditingkatkan dan diperhatikan implementasinya. Kelembagaan penunjang seperti Bapelu, lembaga keuangan, dan lembaga sertifikasi sangat diperlukan, sehingga apabila akan mengembangkan padi organik, peran lembaga-lembaga tersebut harus diperhatikan. Kelembagaan yang terbentuk juga ditinjau dari 3 ciri utama kelembagaan, yaitu batas yurisdiksi, hak dan kewajiban, aturan representasi, sehingga efektivitas dan keberlanjutan kelembagaan dapat terjamin. Terjaminnya kelembagaan agribisnis hilir, maka keberlanjutan kelembagaan agribisnis padi organik juga akan terjamin, sehingga kontribusi dalam menyediakan pangan bermutu untuk mendukung ketahanan pangan dapat berjalan berkesinambungan. Kelebihan, kekurangan, dan saran. Kelebihan, abstrak yang disajikan dapat menjelaskan secara jelas mengenai masalah yang ada dalam jurnal ini. Hasil analisis dipaparkan dengan detail dan cukup jelas. Jurnal dapat dimengerti dengan mudah. Jurnal tidak berbelit-belit penjelasannya. Kekurangan, penulisan tujuan kelembagaan di atas diulang-ulang. Kalimat jadi kurang efektif dan kurang ringkas. Saran, untuk penulisan tujuan kelembagaan di jurnal tersebut lebih diperhatikan lagi. Saran untuk penulis diharapkan diadakan penelitian lanjut agar penulis dan pembaca jurnal mengetahui perkembangannya, apakah lebih baik, tetap, atau menurun. Demikian pemaparan hasil review jurnal kami. Apabila ada kekurangan dari penjelasan atau sebagainya, kami kelompok 4 mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.